Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sistem Informasi 2022A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak tentang implementasi kebutuhan perangkat lunak dan teknik analisis kebutuhan perangkat lunak pada website bimbelmudah.com. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Aziza Bairatuniam, dengan NIM 2205121420, dan ini teman-teman saya. Nama saya Asri Dewi Maulana Rosalina dengan NIM 2205121401. Perkenalkan, nama saya Fatma Bia Fawasi dengan NIM 2205121402. Perkenalkan, nama saya Miratul Hasanah dengan NIM 220512140116. Perkenalkan, nama saya Christian Timothy Bujianto dengan NIM 220512141037. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam pembahasan yang pertama ada metode analisa kebutuhan. Metode analisa kebutuhan merujuk pada pendekatan atau teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mendokumentasikan kebutuhan dari pengguna dan pemangku kepentingan dalam konteks proyek perangkat lunak. Metode ini merupakan fondasi bagi seluruh proses pengembangan perangkat lunak karena membantu dalam pemahaman awal tentang apa yang harus dihasilkan oleh sistem yang akan dibangun. Next. Lalu tujuan metode analisa kebutuhan yang pertama ialah memahami dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna, pemangku kepentingan, dan sistem yang sedang dikembangkan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah, tantangan, dan peluang yang perlu diatasi melalui perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu membentuk dasar untuk perencanaan dan perancangan selanjutnya. Next. Jenis metode analisis kebutuhan yang umum digunakan ialah yang pertama survei kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pemilihan metode analisis kebutuhan yang tepat tergantung pada proyek dan situasi yang dihadapi. Setiap metode memiliki kelebihan dan batasan, dan seringkali kombinasi dari beberapa metode diperlukan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis kebutuhan dengan kuesioner. Analisis sistem dengan cara pengumpulan data yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Kuesioner ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pengujian kualitas suatu perangkat lunak. Kemudian di sini ada langkah-langkah teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner, yaitu yang pertama ada identifikasi pemangku kepentingan, kemudian mengolah data kuesioner, yang ketiga membuat kuesioner, yang keempat mendistribusikan kuesioner, yang kelima mengumpulkan data, kemudian menganalisis data, kemudian melakukan dokumentasi hasil, komunikasi hasil, pengambilan keputusan, dan yang terakhir yaitu iterasi yang dimana bersifat opsional. Kemudian ada pula kelebihan dan kekurangan dari teknik analisis kebutuhan dengan kuesioner. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu praktis, relatif mudah, dan juga hemat waktu. Kemudian yang kedua, hasil dapat dengan mudah ditabulasi dan dianalisis. Kemudian privasi dari responden bisa tetap terjaga. Dan yang terakhir yaitu mudah mengumpulkan data dari responden dengan jumlah yang banyak. Kemudian adapun kekurangannya, yaitu yang pertama tidak dapat beradaptasi dengan jawaban responden. Jawaban mungkin bisa saja salah dipahami oleh responden. Kemudian tidak dapat mengamati bahasa tubuh, intonasi, ataupun pertanyaan dari responden. Kemudian yang ketiga, kesulitan memahami konteks secara mendalam. Kemudian ada pun tingkat respon yang rendah.
Nah, di sini ada skenario teknik analisis kebutuhan dengan kuesioner dalam pengembangan bimbelmuda.com. Langkah yang pertama yaitu ada perencanaan. Dalam perencanaan ini kami yang pertama menentukan tujuan dari pembuatan website Bimbel Muda. Kemudian menentukan target audience. Target audience di sini adalah siswa tingkat SMP. Kemudian membuat desain kuesioner. Langkah yang kedua yaitu integrasi kuesioner, di mana penempatan kuesioner yaitu menempatkan tautan menuju kuesioner pada halaman beranda dan halaman akun siswa di website Bimbel Muda. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pendistribusian kuesioner. Dalam pendistribusian ini mengakses kuesioner di notifikasi akun mereka. Kemudian langkah yang keempat pengumpulan data. Siswa akan mengisi kuesioner, kemudian tim dari kami, tim pengembang akan mengumpulkan data-data dari jawaban kuesioner siswa. Kemudian langkah yang kelima yaitu analisis data. Dalam analisis data yaitu ada pengumpulan data, kemudian mengumpulkan data, analisis data, dan juga gathering dan analisis. Kemudian langkah yang keenam yaitu dokumentasi hasil. Dalam dokumentasi hasil ini, kita mencatat jawaban dari siswa, kemudian juga mencatat komentar atau saran yang diberikan. Langkah yang ketujuh yaitu komunikasi hasil, yaitu menyampaikan hasil kuesioner, kemudian memberikan umpan balik kepada siswa. Dan langkah yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Dari pengambilan keputusan itu menggunakan hasil kuesioner sebagai landasan mengambil keputusan untuk memperbaiki website bimbelmuda.com. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada teknik analisis kebutuhan dan wawancara. Di sini pengertian dari teknik analisis kebutuhan dan wawancara adalah analisis sistem biasanya memberikan beberapa pertanyaan kepada pemangku kepentingan. Itu terkait dengan kepentingan tentang sistem yang mereka gunakan dan sistem yang akan dikembangkan. Next. Langkah-langkah dari analisis teknik observasi wawancara ini ada yang pertama persiapan wawancara, kemudian wawancara, kemudian mencatat informasi, kemudian ada validasi dan klarifikasi, selanjutnya ada analisis, selanjutnya ada dokumentasi hasil, terus komunikasi hasil, selanjutnya pengembangan keputusan, dan yang terakhir iterasi yang bersifat opsional. Next. Adapun kekurangan dan kelebihan teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Yang pertama ada kelebihan. Di sini mempunyai kelebihan yaitu pewawancara dapat mengukur respon melalui pertanyaan dan menyesuaikan sesuai situasi yang sedang terjadi. Kemudian baik untuk permasalahan yang tidak struktur, kemudian yaitu menunjukkan kesan pewawancara secara pribadi, dan yang terakhir yaitu memunculkan respon yang tinggi sejak penyusunan pertanyaan. Selanjutnya ada kekurangan di sini yaitu kekurangan yang pertama membutuhkan waktu dan biayanya tidak sedikit. Kemudian yaitu membutuhkan pelatihan dan pengalaman khusus dari pewawancara. Selanjutnya ada sulit membandingkan laporan wawancara karena subjektivitas alamiah. Yang terakhir ada sulit mengenali ranah pengetahuan selama proses wawancara. Next. Selanjutnya ada skenario dari teknik analisis kebutuhan dengan wawancara dalam pengembangan bimbelmuda.com. Langkah yang pertama adalah persiapan wawancara. Di sini ada identifikasi pemangku kepentingan. Tim pengembang bimbelmuda.com mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan termasuk siswa, guru, orang tua, dan pengelola situs web. Kemudian merencanakan jadwal, tempat, dan durasi. Selanjutnya ada mempersiapkan daftar pertanyaan. Untuk langkah yang kedua, yaitu pelaksanaan wawancara. Dalam pelaksanaan wawancara ada 2 poin, yaitu yang pertama interaksi langsung dan ajukan pertanyaan dan mendengarkan. Untuk langkah yang ketiga adalah mencatat informasi. Mencatat informasi ini selama wawancara, tim pengembangan mencatat informasi yang relevan dan penting termasuk jawaban pemangku kepentingan, komentar, dan observasi yang dapat berguna dalam merumuskan kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya langkah keempat yaitu validasi dan klarifikasi. Setelah wawancara selesai, tim dapat menghubungi pemangku kepentingan lagi untuk validasi
atau klarifikasi jika ada informasi yang kurang jelas atau ambigu. Ini memastikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan mereka. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu analisis data gathering, dan analisis. Dalam langkah ini, tim pengembangan melakukan analisis data dari semua wawancara yang telah dilakukan dan mereka mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan dalam jawaban pemangku kepentingan yang dapat membantu merumuskan kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya ada langkah yang keenam yaitu dokumentasi hasil. Setelah selesai semua wawancara, tim pengembangan bimbelmuda.com mengambil langkah dokumentasikan hasil dengan menganalisis kebutuhan dan tim pengembangan secara rinci mendokumentasikan hasil wawancara. Informasi yang dicatat mencakup jawaban, komentar, observasi, dan dokumen ini disusun dengan baik dan struktural untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperoleh tersimpan dengan baik dan dapat diakses selama tahap pengembangan perangkat lunak. Untuk langkah yang ketujuh, ada komunikasi hasil. Di sini ada poin yaitu menyampaikan hasil kepada pemangku kepentingan. Untuk langkah yang ke-8 adalah pengambilan keputusan. Di sini menggunakan hasil untuk pengembangan keputusan. Dan yang terakhir yaitu langkah ke-9 yaitu iterasi atau bersifat opsional yaitu melakukan wawancara tambahan. Selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terdapat teknik analisis kebutuhan perangkat lunak dengan observasi. Teknik observasi ini merupakan metode yang efektif dalam mengumpulkan data dengan melihat serta melakukan pencatatan berdasarkan tingkah laku dan lingkungan. Metode ini memiliki dua cara dalam pengamatannya. Yang pertama terdapat observasi pasif dan observasi aktif. Pada observasi pasif ini tidak terlibat pada interaksi dengan pengguna sistem. Namun pada observasi aktif terlibat interaksi dengan pengguna sehingga membutuhkan banyak waktu daripada observasi pasif. Langkah-langkah teknik observasi. Yang pertama, persiapan observasi. Yang kedua, observasi langsung. Tahap ketiga yaitu tidak ganggu. Yang keempat, catat informasi. Yang kelima, membuat pertanyaan. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, dokumentasikan hasil. Yang kedelapan, komunikasikan hasil. Yang kesembilan, pengambilan keputusan. Dan yang ke-10, iterasi yang bersifat opsional. Kemudian terdapat skenario teknik observasi pengembangan website bimbelmudah.com. Yang pertama, kita melakukan persiapan observasi dengan menentukan proses bisnis yang akan diamati, yaitu siswa atau siswi SMP. Yang kedua, menentukan waktu pengamatan, yaitu pada bulan September 2023. Kemudian, menentukan tujuan observasi guna memahami kebutuhan pembelajaran daring siswa SMP yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan platform website bimbelmudah.com. Lanjut, yang kedua terdapat observasi langsung di mana mencatat detail penting siswi SMP yang mudah bosan hingga mengantuk saat melakukan pembelajaran karena kurang menarik. Kemudian mengamati alur kerja dan kendala siswi SMP dalam pembelajaran. Next. Yang ketiga, tim pengembang tidak diperbolehkan untuk mengganggu dalam melakukan observasi ini. Kemudian yang keempat, tim pengembang akan melakukan catatan informasi berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan catatan di note HP ataupun video. Kemudian yang kelima, membuat pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan untuk memvalidasi hasil observasi yang telah dilakukan. Contohnya yang pertama, apakah mata pelajaran tersulit adalah matematika? Mengapa? Next. Yang keenam, terdapat analisis data untuk mengidentifikasi masalah, keburukan, dan potensi perbaikan dari hasil observasi. Di sini, tim pengembang mendapatkan potensi perbaikan untuk bimbelmudah.com. Yang pertama,
memberikan materi yang singkat, mudah dipahami, dan banyak animasi agar tidak mudah bosan bagi siswa SMP. Kemudian yang ketujuh, terdapat dokumentasi hasil. Ini mendokumentasikan dalam bentuk catatan maupun video secara detail. Next. Yang kedelapan, terdapat komunikasi hasil, yaitu mempresentasikan hasil observasi kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan kritik saran. Dan yang kesembilan, pengambilan keputusan yang diperoleh dari hasil observasi terkait kebutuhan perangkat lunak. Contohnya yang pertama, menyediakan materi yang singkat dan mudah dipahami, serta memberikan fitur tips and trick untuk menghafal materi. Next. Kelebihan dan kekurangan teknik observasi. Kelebihan yang pertama, lebih efektif dalam validitas data dan data yang akan diperiksa. Yang kedua, data yang diperoleh menggambarkan lingkungan fisik sekitar yang akan diamati. Yang ketiga, hasil pengamatan dapat diukur. Selanjutnya terdapat kekurangan. Yang pertama, hasil observasi mungkin berbeda dengan tampilan ketika sedang diamati. Yang kedua, sulitnya pengamatan langsung dengan kendala privasi dan keamanan pengguna. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan teknik analisis lainnya, dan yang terakhir, hasil terkadang lebih condong dalam subjektivitas pengamat. Baik, selanjutnya yaitu teknik analisa kebutuhan dengan analisis dokumen. Metode analisa dokumen atau juga disebut dengan analisis kegiatan atau activity analysis adalah tahap mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan proses dari sistem yang akan dibangun. Teknik ini didasarkan pada pemeriksaan dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem yang sedang dibangun. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa kebijakan organisasi, standar operational procedure atau SOP, dan instruksi kerja, struktur organisasi, dan dokumen yang mendukung lainnya. Next. Selanjutnya yaitu skenario teknik analisis dokumen. Dalam tahap analisis kebutuhan untuk pengembangan bimbelmudah.com, berikut adalah skenario penggunaan teknik analisis dokumen. Langkah pertama yaitu identifikasi. Tim pengembangan mengidentifikasi berbagai dokumen dengan berbagai sumber yang relevan untuk pengembangan website bimbelmudah.com. Sumber dokumen ini mencakup proposal proyek, laporan, serta komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal. Langkah yang kedua yaitu pengumpulan dokumen. Tim pengembangan mengumpulkan semua dokumen yang telah diidentifikasi pada langkah pertama sebagai sumber informasi yang relevan. Dokumen ini dapat berupa dokumen tertulis, presentasi, dan lain-lain. Langkah yang ketiga yaitu analisis. Tim pengembangan melakukan analisis mendalam mengenai isi dokumen-dokumen tersebut. Hal yang dianalisis mencakup tujuan, visi dan misi organisasi, serta masalah yang ingin diatasi menggunakan website bimbelmudah.com. Yang keempat yaitu identifikasi kebutuhan. Dari hasil pada langkah ketiga, tim pengembangan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh website bimbelmudah.com. Kebutuhan tersebut meliputi yang pertama kebutuhan fungsional atau fitur yang meliputi fitur pendaftaran, fitur tips dan trik, menjawab soal dengan cepat, fitur bank soal untuk evaluasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebutuhan non-fungsional, seperti kinerja yang responsif, keamanan data, pemilihan warna website, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan konten, seperti kebutuhan video materi dalam setiap mata pelajaran. Next. Selanjutnya, langkah kelima yaitu validasi kebutuhan. Tim pengembangan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan untuk memvalidasi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Pemangku kepentingan dapat memberikan saran dan umpan balik terkait kebutuhan sistem tersebut. Langkah yang keenam yaitu dokumentasi kebutuhan. Tim pengembangan harus mendokumentasikan kebutuhan dengan baik, jelas, dan juga rinci. Dokumentasi ini mencakup deskripsi kebutuhan, prioritas,
ketergantungan antara kebutuhan dan rincian teknis yang akan dijadikan pedoman selama pengembangan website bimbelmudah.com. Selanjutnya, langkah yang ketujuh yaitu manajemen perubahan. Selama proses analisis dokumen, perubahan kebutuhan dapat terjadi seiring berjalannya proyek. Maka, tim pengembangan harus memiliki mekanisme untuk mengelola perubahan dengan baik dan harus memastikan bahwa perubahan tersebut terdokumentasi dan diintegrasikan dengan baik. Yang terakhir yaitu langkah ke-8, pelaporan hasil. Tim pengembangan harus membuat laporan hasil analisis kebutuhan yang mencakup seluruh kebutuhan yang telah diidentifikasi pada langkah-langkah sebelumnya, hasil validasi dan saran-saran dari pemangku kepentingan. Laporan ini selanjutnya disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam proyek pengembangan website bimbelmudah.com. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teknik analisa kebutuhan dengan analisis dokumen yaitu kelebihannya sumber informasi mudah diakses. Yang kedua, analisis yang lebih mendalam. Yang ketiga, hemat waktu dan biaya. Dan yang terakhir yaitu hasil analisis terdokumentasi dengan baik. Adapun kekurangan teknik analisa dengan analisis dokumen, yaitu keterbatasan dalam memahami dokumen. Yang kedua, dokumen sering tidak sempurna, terbatas dalam mendeteksi perubahan. Dan yang terakhir yaitu banyak kemungkinan dokumen tidak relevan. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu metode analisa kebutuhan adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mendokumentasikan kebutuhan dari pengguna dan pemangku kepentingan dalam konteks proyek perangkat lunak. Selain itu, metode analisa kebutuhan digunakan untuk mengidentifikasi masalah, tantangan, dan peluang, dan juga membentuk dasar perencanaan dan perancangan perangkat lunak. Teknik analisa kebutuhan yang umum digunakan meliputi survei kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Setiap teknik atau metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka, seringkali kombinasi dari beberapa metode tersebut diperlukan untuk analisa kebutuhan yang lebih optimal. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.